Halo, perkenalkan nama saya Nathan Nisaya Pita Borjimamora dengan NIM 62425100004 dari kelas IKOR C Stambu 2024. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Metabolisme Protein. Protein adalah makronutrien esensial yang berperan besar dalam menjaga kesehatan dan fungsi tubuh manusia. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas tentang metabolisme protein, mulai dari definisi, proses pencernaan, hingga faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme protein. Pemahaman ini penting agar kita dapat memaksimalkan fungsi protein dalam menunjang pertumbuhan. Metabolisme protein melibatkan pencernaan, perbaikan jaringan, dan berbagai aktivitas biokimia lainnya di tubuh. Apa itu protein? Protein adalah makronutrien penting yang tersusun dari rantai panjang asam amino. Komposisi dari protein yaitu terbentuk dari asam amino yang saling terikat melalui ikatan peptida. Peran protein dalam tubuh manusia yaitu berfungsi sebagai elemen struktural dan aktif dalam fungsi biologis berbagai jaringan. Fungsi utama dari protein itu ada tiga, yaitu pembangunan jaringan, membantu pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan jaringan tubuh. Yang kedua ada enzim dan hormon, bertindak sebagai biokatalis dalam berbagai reaksi sebagai pengatur aktivitas sel. Dan yang ketiga itu ada imun dan transportasi. Nah, di sini ada proses pencernaan protein. Yang pertama itu protein di lambung. Enzim pepsin mulai memecah protein menjadi peptida, lebih kecil di lingkungan asam lambung. Dan yang kedua itu ada di usus halus, enzim tripsin, kimotripsin, dan karboksipeptidase secara bertahap memecah peptida menjadi asam amino. Dan yang ketiga itu adalah proses pemecahan akhir. Asam amino siap untuk diserap dan digunakan oleh tubuh dalam berbagai fungsi pentingnya. Absorpsi asam amino. Setelah pencernaan, asam amino diserap di usus halus melalui dinding usus dan langsung masuk ke aliran darah. Nah, di sini mereka didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh. Asam amino ini kemudian digunakan untuk membangun protein baru sesuai kebutuhan jaringan atau dipecah lebih lanjut. Jika tubuh memerlukan sumber energi, proses ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan juga fungsi metabolisme protein yang optimal. Sintesis protein. Anabolisme. 1. Penggunaan asam amino sebagai bahan dasar protein seluler. Dan yang kedua adalah proses translasi. Terjadi di ribosom, proses ini menerjemahkan instruksi genetik dari RNA menjadi protein fungsional. Yang ketiga adalah regulasi genetik. DNA dan RNA mengatur sintesis protein, memastikan produksi sesuai kebutuhan tubuh. Degradasi protein atau katabolisme. Degradasi protein terjadi ketika protein yang sudah tidak dibutuhkan atau rusak dipecah kembali menjadi asam amino. Proses ini membantu menghilangkan molekul yang tidak perlu atau rusak serta menyediakan bahan baku untuk energi atau sintesis ulang. Asam amino hasil degradasi dapat diubah menjadi energi metabolisme atau diubah menjadi glukosa dan lemak ketika tubuh membutuhkan cadangan energi dalam kondisi tertentu. Penggunaan asam amino. Yang pertama itu ada sintesis protein baru. Dipakai untuk membangun struktur tubuh, enzim, dan hormon vital bagi fungsi fisiologis. Yang kedua ada produksi energi. Asam amino dapat dikonversi menjadi energi melalui gluconeogenesis dan siklus Krebs. Yang ketiga itu ada sintesis molekul lain, berperan dalam membantu neurotransmitter dan hormon penting sebagai pengatur aktivitas tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme protein itu ada 4, yaitu asupan protein. Kebutuhan protein bervariasi, seperti umur, berat badan, dan tingkat aktivitas fisik. Dan yang kedua itu adalah status kesehatan. Penyakit atau kondisi medis tertentu dapat mempercepat atau memperlambat metabolisme protein. Yang ketiga itu ada pengaruh hormon. Hormon seperti insulin, hormon pertumbuhan, dan kortisol berperan dalam regulasi metabolisme protein. Yang keempat adalah aktivitas fisik. Latihan fisik meningkatkan kebutuhan protein tubuh dan regenerasi
dalam pembentukan otot. Jadi, kesimpulan dari PPT yang saya buat ini adalah metabolisme protein adalah serangkaian proses kompleks yang esensial untuk menjaga fungsi dan kesehatan tubuh. Asupan protein yang cukup dan seimbang sangat penting agar seluruh proses ini berjalan dengan optimal dan lancar. Memahami proses pencernaan, sintesis, degradasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme protein membantu kita untuk mengatur pola makan dan gaya hidup yang mendukung kesehatan secara menyeluruh. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dari metabolisme protein. Bila ada salah kata ataupun pergerakan, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di materi berikutnya. Goodbye.